Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam rekan-rekan semuanya, dan juga Ibu dosen Sari Fitrah Raya Ginansi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Dasar dan Keterampilan Konseling. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT agar selalu bisa mengikuti mata kuliah yang diadakan di Masyum University. Oke, pada kesempatan kali ini saya saya dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Robi Sumendala, sebagai penyampai materi kedua, dan juga rekan saya Teh Putri Melati sebagai penyampai materi pertama akan mempresentasikan tentang personalizing pada kesempatan kali ini. Maka dari itu, untuk mempersingkat waktu dan durasi video, saya akan mulai saja untuk penyampaian materi. Dan oleh karena itu, kepada Teh Putri Melati saya persilahkan. Terima kasih kepada Kang Robi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas terkait materi personalizing. Nah, yang pertama ada konsep dasar atau materi pelatihan personalizing meaning atau makna. Nah, ini tuh terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada personalizing memfasilitasi pemahaman HLP. Ini tuh merupakan langkah yang singkat saat seorang anak itu sadar akan unsur pengalaman manusia dalam mengantisipasi pengalaman-pengalaman yang istimewa dengan peningkatan kepercayaan diri yang dibawa melalui suatu kesadaran terhadap adanya hubungan stimulus dan juga respon. Anak itu dipersiapkan untuk pembelajaran bertujuan selama setahun usianya. Nah, dalam hal ini anak juga menetapkan cara untuk mendapatkan hasil atau akhir tertentu gitu. Contohnya itu anak itu dapat menetapkan cara untuk menarik perhatian orang tuanya saat dia ingin mendapatkan makanan maupun benda yang ada di luar jangkauannya. Nah, itu dapat tergambar melalui kesadaran dan akan adanya hubungan antara stimulus dan juga respon atau adanya sebab dan juga akibat. Anak itu menentukan tujuan dalam menghasilkan suatu efek tertentu. Tujuan dari perilaku instrumental itu seringkali nampak kemudian. Walaupun beberapa perkiraan atas tujuan ini itu secara jelas diharapkan dari awal. Anak itu mulai memahami hubungan perilaku mereka terhadap kejadian atau pengalaman yang akan datang di masa yang akan datang gitu. Akibatnya mereka itu bermaksud untuk memprediksi konsekuensi dari usahanya. Mereka itu paham gitu akan di mana mereka ingin menjadi bagian dari dunia mereka sendiri. Hal ini tuh dimulai pada tahap kedua dari proses pembelajaran manusia. Yang selanjutnya ada personalisasi memfasilitasi pemahaman HLP. Nah, proses personalizing itu adalah dimensi yang paling kritis dalam perubahan atau perolehan manusia gitu. Nah, proses ini tuh begitu kritis karena ini tuh menekankan pada internalisasi tanggung jawab HLP atas masalahnya. Proses ini juga berkaitan dengan bahasan yang diungkapkan HLP. Saat kita menambahkan dengan akurat terhadap ekspresi HLP, nah kita juga memfasilitasi mereka untuk memahami tempat mereka dalam hubungan dengan bagaimana, di mana tempat yang mereka inginkan atau butuhkan. Nah, jadi personalisasi itu mencakup mempersonalisasikan makna atau implikasi respon terhadap suatu pemaknaan. Personalisasi juga menekankan pada internalisasi tanggung jawab akan respon HLP akan kekurangannya. Nah, personalisasi itu membawa mereka itu secara langsung terhadap tujuan yang diimplikasikan oleh kekurangan. Personalisasi juga mencakup proses mendaur ulang perasaan baru yang menyertai proses personalisasi makna, masalah, dan juga tujuan. Jadi personalisasi itu memfasilitasi pemahaman HLP akan menyiapkan kita untuk
untuk tahu tindakan help itu akan seperti apa gitu. Yang selanjutnya ada membangun dasar yang sesuai dalam komunikasi. Nah, sebelum kita beranjak ke proses personalisasi, tentu kita juga harus membangun dasar komunikasi. Nah, merespon dengan dengan tepat terhadap ekspresi helpy, memastikan bahwa kita juga memahami setiap ekspresi helpy pada tingkat perwujudannya. Nah, saat kita membuat respon-respon yang menggabungkan secara akurat perasaan dan pemaknaan yang diekspresikan helpy, maka dapat dikatakan bahwa kita juga telah membangun dasar komunikasi yang tepat gitu. Nah, dalam membangun dasar komunikasi yang tepat, kita juga bisa saja menemukan adanya bijaksana untuk menanyakan pertanyaan dalam rangka mengisi kekosongan tertentu dalam pemahaman kita. Nah, saat kita menanyakan suatu pertanyaan, kita juga harus mengikutinya dengan suatu adanya tanggapan gitu. Jadi, tentunya pengujian atas pertanyaan yang baik itu adalah apakah kita dapat merespon secara akurat terhadap jawaban helpy, atau helper yang terampil itu akan menaruh pertanyaan di antara dua respon. Nah, dua respon yang dapat dipertukarkan. Tentu saja kita itu menanyakan dua pertanyaan yang saling bertalian tanpa menanggapinya gitu. Nah, maka dalam segala kemungkinan kita itu telah menanyakan pertanyaan yang buruk dan harus kembali untuk merespon secara akurat. Jadi benar-benar respon kita tuh harus jangan si helpy itu jangan merasa dipojokkan ataupun dihakimi atau misalnya disalahkan gitu. Nah, dalam membangun dasar yang tepat dalam berkomunikasi, helpy juga akan memberitahu kita secara langsung melalui perilaku dan juga kesiapan mereka untuk bergerak ke level selanjutnya. Nah, mereka juga mengingatkan kita dengan cara menunjukkan adanya kemampuan mereka untuk meneruskan perilaku eksplorasi diri dan untuk merespon secara akurat terhadap terhadap ekspresi mereka sendiri. Jadi dengan kata lain, helpy juga memberitahu kita kesiapan mereka untuk bergerak menuju level selanjutnya dengan cara melakukan terhadap dirinya sendiri untuk hal-hal yang yang telah kita lakukan terhadap mereka. Yang selanjutnya ada kondisi inti dalam pemahaman. Nah, selagi kita beranjak dari personalisasi, kita juga mengalami peningkatan dalam pemberian respon yang secara empatik. Nah, dalam praktiknya hal ini tuh berarti kita itu menggunakan dasar tepat dalam komunikasi untuk turut serta dengan apa yang helpy katakan. Kita juga menggunakan pemaknaan atas ekspresi helpy untuk mempertimbangkan implikasi pribadi bagi helpy gitu. Nah, dalam lingkup dimensi rasa hormat, kita juga mengkomunikasikan peningkatan penghargaan yang positif terhadap kelebihan yang telah ditunjukkan oleh helpy. Jadi hal ini tuh akan mengukuhkan perilaku konstruktif helpy. Kita itu akan menjadi lebih sungguh-sungguh karena hal itu pula. Jadi seiring kita mengetahui helpy, kita juga dapat membagi diri kita secara tertata gitu. Yang kita dapat dari helpy itu untuk mengisyaratkan tentang akibat dari andil kita. Nah, dalam lingkup kekonkretan, kita juga menjadi lebih spesifik gitu. Seiring meningkatnya pencarian kita untuk untuk menetapkan masalah dan tujuan-tujuan helpy. Nah, tentu dalam keterampilan inti pemberitahuan bantuan dimensi helper, tingkat keterampilan itu yang ditekankan itu adalah empati, respek atau penghormatan, keaslian, mempersonalisasi respon yang empatik, mengkomunikasikan penghargaan yang positif, asli atau sungguh-sungguh, kekonkretan atau konkretasi terhadap masalah-masalah. Yang selanjutnya ada pengertian personalisasi makna. Nah, personalisasi makna itu adalah langkah pertama dalam memfasilitasi helpy atau klien atau konseli untuk memahami di mana posisi dirinya
yang sekarang bermasalah dalam hubungannya dengan kemana sebenarnya klien ini berada sebagai bagian dari solusi. Nah, konselor itu dapat mempersonalisasikan makna jika ia berhasil mengaitkan makna tersebut secara langsung ke dalam pengalaman hidup kliennya. Jadi dengan kata lain, konselor juga mengungkapkan kebermaknaan pengalaman tersebut bagi sang klien. Jadi dalam tahap responding, konselor itu menjawab pertanyaan seperti misalnya apa sih situasi apa yang dipahami oleh klien dan bagaimana perasaannya terhadap situasi tersebut. Nah, sedangkan dalam personalizing meaning itu, konselor itu menjawab pertanyaan apa pengaruh situasi tersebut terhadap klien. Jadi intinya tuh kualitas responding to meaning yang telah konselor lakukan pada tahap sebelumnya itu akan menentukan proses personalizing meaning. Jadi jika baik, maka akan mudah bagi konselor untuk memahamkan kliennya apa arti sebenarnya dari pengalaman, perasaan, dan juga masalah yang sedang dibicarakan tersebut gitu. Yang selanjutnya ada unsur personalisasi makna. Nah, ini terbagi dari beberapa bagian. Personalisasi makna itu mencakup personalizing common themes, internalizing experience, personalizing implication, dan personalizing meaning about meaning. Dan personalizing feeling about meaning. Personalizing common themes itu mendasari terjadinya tanggapan yang dikembalikan kepada pribadi klien. Sedangkan internalizing experience itu menekankan munculnya tanggung jawab pribadi klien atas pengalaman hidupnya. Personalizing implication itu menekankan pada pengembangan implikasi pribadi. Jadi bagaimana selanjutnya yang akan klien putuskan. Jadi kayak keputusan akhirnya itu akan seperti apa gitu. Nah, yang pertama ada personalizing common themes. Nah, respon yang dipersonalisasikan melalui terbentuk dari bingkai referensi Happy. Hal tersebut itu menyatakan pengalaman Happy atas dunianya dan terbentuk juga melalui pengalaman-pengalaman itu. Jadi semakin kita membuat respon atas pemaknaan yang terpersonalisasi terhadap ekspresi Happy, kita juga jadi semakin membuat respon atas pemaknaan yang terpersonalisasi itu terhadap ekspresi Happy yang dibuat sepanjang periode waktu tertentu. Jadi kita juga melakukan ini tuh dengan cara mencari tema-tema umum dalam pengalaman Happy. Tema-tema itu berhubungan dengan apa yang Happy katakan tentang dirinya. Tema umum itu diperoleh dari dasar komunikasi yang diperluas. Tema tersebut merupakan tema yang terjalin dari satu atau lebih ekspresi Happy. Jadi salah satu dari tema umum tersebut diletakkan di atas yang lainnya karena intensitas atau keadaan yang rentan. Kita juga bisa menyebut tema tersebut sebagai tema yang dominan. Nah, dalam proses merespon terhadap tema umum atau tema dominan itu misalnya seperti Anda merasa geram karena segala sesuatunya selalu mengganggu, seperti itu. Yang selanjutnya ada internalizing experience. Nah, internalizing experience tema umum dapat dipersonalisasikan melalui internalizing pengalaman-pengalaman Happy. Begitu seringnya kita menemukan bahwa Happy itu membicarakan tentang orang ketiga, misalnya muridnya, gurunya, tetangganya, orang tuanya, anak-anaknya, atau rekan kerjanya. Dan tentang hal ini tuh kita itu tidak dapat melakukan apapun secara langsung terhadap mereka gitu. Dengan berkonsentrasi terhadap orang lain, Happy juga mengeksternalisasi pengalaman mereka. Jadi dengan menginternalisasi pengalaman mereka, kita juga berkonsentrasi terhadap Happy. Nah, dalam respon pemaknaan, kita juga dapat menggunakan katanya tuh seperti ini. Sebagai contoh, kita juga dapat menginternalisasi pengalaman kita mengenai gangguan berkomunikasi dengan orang lain atau dalam
hal belajar bersama guru kita gitu, atau dalam hal performansi atas pekerjaan kita. Nah, saat HLP mengungkapkan pengalamannya atau tentang kesempatannya hilang, kita juga bisa merespon dengan kalimat, kau merasa geram karena mereka menipumu sehingga kau kehilangan kesempatan. Nah, jadi sekarang kita tuh dapat menginternalisasikan pemaknaan dengan cara menginternalisasi pengalaman HLP. Contoh dalam kata responding to meaning-nya tuh seperti ini kalimatnya tuh. Apa sih? Anda merasa marah karena Anda dicurangi, seperti itu. Yang selanjutnya ada personalizing implication. Nah, ini tuh proses personalisasi pemaknaan dalam mengakui implikasi pribadi HLP. Jadi kita itu melakukan hal ini tuh dengan cara bertanya mengapa pengalaman tersebut sangat penting bagi HLP. Nah, caranya tuh kita itu menanyakan bagaimana pengalaman-pengalaman berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Kita itu mencari konsekuensi terhadap pengalaman HLP. Dalam mempersonalisasi pemaknaan, kita juga dapat menggunakan katanya tuh seperti ini. Sebagai contohnya tuh, kita dapat mempersonalisasi implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan, pembelajaran, dan juga pengalaman kerja. Setelah menanyakan pertanyaan tentang implikasi pribadi, kita juga bisa membuat respon atas pengalaman HLP tentang kesempatan yang hilang. Misalnya, Anda merasa geram karena Anda selalu tertinggal di belakang. Seperti itu. Yang selanjutnya ada personalizing feeling about meaning. Nah, kita itu harus memeriksa kembali keadaan HLP untuk memahami pengalaman mereka gitu. Nah, jadi begitu juga kita juga bisa melihat perasaan mereka berubah. Contohnya tuh dalam menyadari bahwa dirinya itu telah tertinggal dari orang lain. HLP juga bisa lebih merasa frustasi atau menyerah gitu terhadap dirinya sendiri daripada marah terhadap orang lain. Dia lebih kecewa kepada dirinya sendiri, kok dia bisa, kok aku gak bisa gitu. Jika kita tidak memiliki respon terhadap perasaan yang akurat, kita juga bisa terus mengulangi pertanyaan sebagai misalnya tuh contohnya tuh, apa yang membuat saya merasakan hal tersebut gitu. Kita juga bisa terus melatih keterampilan personalisasi terhadap makna dalam kehidupan atau interaksi. Seperti dalam contohnya tuh seperti ini. Misalnya Anda merasa frustasi karena Anda selalu tertinggal di belakang, seperti itu. Yang selanjutnya ada konsep dasar materi pelatihan personalizing problem atau masalah. Personalizing problem, personalisasi makna masalah. Nah, mempersonalisasikan masalah itu adalah langkah transisi paling kritis dalam bertindak. Dalam masalah-masalah kita juga akan mendapatkan tujuan kita. Dari tujuan tersebut kita itu mendapatkan program tindakan. Mempersonalisasikan masalah itu didasarkan atas personalisasi terhadap makna. Jadi kita juga mempersonalisasikan masalah saat kita menolong HLP untuk memahami apa yang tidak bisa mereka lakukan yang telah membawa mereka pada pengalaman tentang diri sendiri yang terpersonalisasi. Dengan kata lain, ini merasakan personalisasi makna itu terhadap pengalaman HLP. Kita itu menjawab pertanyaan tentang personalisasi atas masalah seperti hal apa saja yang menyangkut HLP yang berkontribusi terhadap masalahnya gitu. Nah, dalam respon pemaknaan yang terpersonalisasi, kita itu memandang dampak pribadi atas situasi yang dialami HLP. Jadi sekarang itu kita itu diminta untuk pada HLP itu untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan untuk memandang dirinya sebagai sumber masalah mereka gitu. Jadi personalisasi makna terhadap pengalaman HLP, kita juga menjawab pertanyaan tentang personalisasi atas masalah seperti hal apa saja yang menyangkut HLP yang berkontribusi terhadap masalahnya. Nah, dalam respon pemaknaan yang terpersonalisasi, kita juga memandang dampak pribadi atas situasi yang dialami HLP. Jadi kita itu diminta untuk pada HLP itu untuk bertanggung jawab terhadap kehidupannya dan untuk memandang dirinya itu sebagai sumber masalah mereka gitu. Nah, proses personalisasi masalah itu mencakup proses lainnya seperti
konseptualisasi, internalisasi, dan juga konkretasi kekurangan-kekurangan. Yang selanjutnya ada unsur-unsur pembentuk personalizing problem. Yang pertama ada conceptualizing deficit. Nah, dalam mengkonseptualisasi kekurangan-kekurangan itu kita juga dapat menanyakan pertanyaan seperti hal apa saja yang hilang sehingga menyebabkan masalah. Jadi pertanyaan tersebut itu dapat dengan bebas ditanyakan terhadap sumber masalah gitu. Nah, hal ini tuh dimaksudkan untuk memastikan bahasan yang hilang yang berkontribusi terhadap masalah. Terkadang kan pada awalnya kita itu tidak menyadari apa yang mungkin menjadi bahasan yang tersebut gitu. Nah, kita juga harus mencari pemberi informasi dan juga orang lain gitu yang dapat memberi saran gitu. Nah, sebagai contohnya tuh hubungan interpersonal yang fasilitatif itu bisa saja hilang dalam komunikasi, gangguan komunikasi dengan orang tua, teman, guru, atau rekan kerja gitu. Nah, dalam ilustrasinya saat Helpy kehilangan kesempatan inisiatif juga tentunya akan hilang. Mungkin tidak seorang pun mengambil inisiatif untuk membuat kesempatan tersebut menjadi jelas baginya. Tentu saja Helpy juga tidak akan mengambil inisiatif untuk mengambil untung dari kesempatan tersebut. Jadi kita juga dapat mengkonseptualisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada Helpy dengan misalnya tuh dengan kau merasa frustasi karena inisiatif yang kau miliki telah hilang, seperti itu. Yang selanjutnya ada internalizing deficit. Nah, kita itu harus menginterpretasi kekurangan-kekurangan. Hal ini tuh dimaksudkan agar Helpy itu dapat memperhitungkan dan juga bertanggung jawab gitu atas perasaan mereka dalam kekurangan-kekurangan tersebut. Nah, mereka itu harus menanyakan dan menjawab pertanyaan seperti apa sih, sebagai contohnya tuh mereka tuh Helpy itu dapat menemukan perasaan masing-masing dalam gangguan komunikasi dengan orang tua atau juga teman. Nah, dalam proses belajar dengan guru atau juga dalam bekerja dengan sesama pegawai. Nah, responnya tuh kayak kekurangan yang terinternalisasi itu atas hilangnya kesempatan Helpy itu kita juga dapat menginternalisasikan kekurangan tersebut dengan misalnya, kau merasa frustasi karena kau tidak bisa mengambil inisiatif, seperti itu. Yang selanjutnya ada concretizing deficit. Nah, ini tuh merupakan hal penting untuk mengkonkretkan kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi jika kita dapat mengkonkretkan kekurangan tersebut, kita juga akan mampu mengkonkretkan tujuan dan juga kemudian membuat tujuan tersebut itu dapat diraih gitu. Jadi dalam mengkonkretkan kekurangan juga kita juga menjawab pertanyaan bagaimana bisa kita mengamati atau mengukur kekurangan dengan gangguan komunikasi gitu. Kita juga bisa mengamati atau mengukur kekurangan melalui kriteria kurangnya perhatian dan juga tanggapan antara berbagai pihak. Jadi dalam mengkonkretkan kurangnya inisiatif Helpy itu, kita juga dapat mengamati atau mengukur kekurangan tersebut melalui ketidakmampuan untuk mengambil langkah perencanaan dalam mengambil keuntungan dari suatu kesempatan. Nah, saat kesempatan tersebut muncul, dalam mengkonkretkan kekurangan, kita juga dapat menggunakan katanya tuh seperti ini. Kau merasa frustasi karena kau tidak bisa mengambil inisiatif gitu, seperti yang ditunjukkan oleh ketidakmampuanmu untuk mengambil langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Yang selanjutnya ada personalizing feeling about deficit. Nah, kita itu akan mempersonalisasikan perasaan baru yang menyertai masalah yang terpersonalisasi. Mempersonalisasikan perasaan menekankan pada pemberian respon terhadap apa yang Helpy rasakan tentang kekurangan mereka. Jadi hampir pada umumnya gitu, pengalaman Helpy itu tersusun atas perasaan kayak dia tuh merasa perasaannya tuh sedih gitu. Nah, jadi saat kita terus menanyakan pertanyaan tentang perasaan seperti apa yang membuatku merasakan seperti ini gitu. Nah, kita juga biasa mengakhirinya itu dengan perasaan-perasaan termasuk perasaan kecewa gitu.
entah kecewa karena rasa sakit hati atau disakiti atau emang lemah dan mudah terluka, biasanya itu menjadi perasaan-perasaan tentang kekecewaan diri karena help itu kurang tanggap dalam menangani keadaan mereka gitu. Kemudian help juga merasakan kecewa di dalam dirinya tuh karena gangguan dalam berkomunikasi. Jadi begitu pula halnya help juga kecewa karena kurangnya inisiatif dalam dirinya. Kayak contohnya tuh kayak gini, kau merasa kecewa terhadap dirimu sendiri karena kekuranganmu dalam mengambil inisiatif, seperti itu. Yang selanjutnya ada confronting deficit. Nah, terkadang kita itu dapat memilih mempercepat personalisasi masalah-masalah melalui konfrontasi, di mana konfrontasi itu bisa melalui berbagai bentuk. Kita itu tuh dapat menghadapi helpy yang perilakunya tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan gitu. Terkadang kita juga menunjuk kepada ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan tentang perasaannya gitu, dan apa yang mereka tunjukkan dalam perbuatan. Jadi ketidaksesuaian tersebut itu dapat berada antara bagaimana happy sesungguhnya gitu, dan bagaimana mereka itu ingin terlihat. Jadi ketidaksesuaian juga itu bisa berada di antara sudut pandang dan tindakan gitu. Nah, dalam membahas suatu konfrontasi itu biasanya paling efektif itu untuk menggunakan katanya itu seperti ini, konfrontasi dengannya itu seperti ini. Apa sih? Misalnya ketika konfrontasi semacam ini itu dibuat dalam konteks hubungan yang terpersonalisasi, mereka itu dapat mempromosikan suatu penyelidikan akhir terbuka pada perilaku. Nah, konfrontasi yang efektif itu selalu diikuti oleh respon helper yang efektif pula gitu. Jadi harus diingat gitu bahwa konfrontasi itu tidak akan pernah seperlunya dan tidak pernah secukupnya gitu. Bagaimanapun dalam penanganan helper yang efektif, konfrontasi juga bisa menjadi perangkat efisien untuk mendasar ulang pemahaman dan penyelidikan yang lebih jauh lagi gitu. Contohnya tuh, kamu mengatakan bahwa kamu merasa kecewa pada kekurangan inisiatifmu, akan tetapi kamu tidak berbuat apa-apa gitu mengenai hal itu. Jadi kayak itu dia tuh merasa kecewa akan dirinya, tapi dia juga kayak merasa stuck di sana-sana saja, tidak ada tindakan sama sekali, seperti itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi konsep dasar atau materi pelatihan personalisasi goal, tujuannya. Pertama ada pengertiannya. Personalisasi tujuan atau goal itu mempersonalisasi langkah transisi paling sederhana jika kita telah mempersonalisasikan personalisasi masalah secara efektif. Dalam proses personalisasi tujuan mencakup proses penetapan di mana helpy ingin berada. Hal itu berhubungan dengan tempat yang mereka inginkan, jadi kondisi atau posisi yang helpy inginkan, seperti itu. Dalam hal itu, cara paling dasar untuk personalisasi tujuan adalah dengan menentukan perilaku yang berlawanan dengan masalah yang terpersonalisasikan. Kemudian, tujuan tersebut dapat digambarkan sebagai sisi putar masalah. Dalam personalisasi tujuan mencakup proses personalisasi, internalisasi, dan konkretisasi kelebihan yang diinginkan atau dibutuhkan oleh helpy. Oke. Lalu yang kedua ada unsur-unsur pembentukan personalisasi goals. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada mengkonseptualisasikan kelebihan. Nah, dalam konseptualisasi kelebihan ini kita bisa mengkonseptualisasikan kekurangan-kekurangan. Maka dalam hal itu kita dapat mengkonseptualisasikan kelebihan yang diinginkan. Caranya seperti apa? Caranya dengan memutarbalikkan pertanyaan. Jadi dengan memutarbalikkan pertanyaan itu kita bisa mengetahui kelebihan dari helpy atau kelebihan yang helpy inginkan gitu.
Dalam hal itu kita bisa menggunakan format seperti saya langsung beri contoh saja. Misal kamu merasa kecewa karena tidak bisa mendapat ranking 1 di kelas, padahal kamu ingin mendapatkan ranking 1 di kelas. Seperti itu untuk mengkonsekuensikan kelebihan. Lalu yang kedua ada menginternalisasikan kelebihan. Terkadang help itu sudah mengetahui kelebihannya, tetapi dia belum mampu memanfaatkan kelebihan tersebut. Nah, jadi dalam menginternalisasikan kelebihan itu, kita dapat mengeksplorasi pemahaman dengan tujuan untuk mencapai pegangan pada potensi helpy untuk belajar dan mengembangkan kelebihan tersebut. Dalam hal itu kita juga kita harus memodifikasi sikap objektif dan personalisasi tujuan. Dalam hal itu kita bisa menggunakan format pertanyaan seperti contoh, kamu merasa kecewa karena tidak dapat ranking 1 di kelas, dan kamu itu sungguh-sungguh ingin mendapatkan ranking 1 di kelas. Seperti itu. Jadi kita memanfaatkan kelebihan yang sudah ditonjolkan oleh helpy. Oke, selanjutnya ada mengkonkretisasi kelebihan. Dalam mengkonkretisasi kelebihan potensi yang diinginkan, seperti halnya kita mengkonkretkan kekurangan, kita mungkin perlu untuk mencari beberapa sumber keahlian yang dimiliki oleh helpy. Sebagai contoh, kita dapat mengamati kelebihan kita dalam mengkonkretisasi melalui kriteria keantetifan dan responan kita. Begitu juga dengan helpy, kita mengukur kelebihan inisiasi dari help kita melalui kemampuan untuk mengambil langkah yang terprogram. Dalam hal ini, untuk bertanya kepada helpy, kita dapat menggunakan format seperti kamu merasa kecewa karena kamu tidak dapat ranking 1 di kelas, padahal kamu ingin mendapatkan ranking 1. Kamu benar-benar ingin mendapatkan ranking 1 di kelas, sebagaimana yang dicontohkan oleh kakakmu. Seperti itu. Lalu yang keempat ada personalisasi perasaan tentang tujuan. Nah, dalam hal itu kita beracu pada perasaan helpy. Jadi seperti perasaan down yang biasanya disertai dengan masalah yang dimiliki, terus perasaan yang naik itu biasa disertai dengan kebahagiaan atau kesenangan. Demikian pula helpy selalu berharap tentang masa depannya atau merasa bahagia dalam mengikuti arah hidupnya. Nah, jika kita meneruskan untuk biar tanya pertanyaan yang tentang empati, seperti apa yang membuatmu merasakan ini, kita dapat mengembangkan perasaan terhadap berbagai tingkatan kegembiraan. Jadi kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mengenai perasaan dia dengan format contoh seperti, kamu merasa bersemangat karena kamu ingin mendapatkan atau ingin bersungguh-sungguh mendapatkan ranking 1. Seperti itu. Lalu yang kelima ada mengkonfrontasi kelebihan. Oke, dalam mengkonfrontasi kelebihan ini, banyak helpy yang lebih takut pada keberhasilan daripada kegagalan. Karena pada dasarnya helpy itu sudah bersiap dengan kegagalan yang akan dia hadapi, ketimbang dengan
kesuksesan yang akan diterima gitu. Jadi apabila kita dapat menggunakan format konfrontasi ringan, kita harus yakin dalam merespon secara akurat dan ekstensif terhadap dampak dari konfrontasi yang kita buat. Karena pada dasarnya konfrontasi ini hanya efektif dan ekonomis bila berada di tangan helper yang terampil. Seperti itu. Dalam hal itu juga kita dapat menggunakan format seperti kamu ragu kamu ragu bisa mendapatkan ranking 1 padahal kamu tahu kamu memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa mencapai tujuan yang kamu inginkan tersebut. Seperti itu contohnya. Oke, yang terakhir adalah personalisasi understanding atau pemahaman. Dalam itu kita pertama harus membuat respon yang sesuai untuk setiap ekspresi. Kemudian mempersonalisasikan respon-respon tentang pemaknaan. Dan terakhir, buatlah respon terhadap masalah yang telah dipersonalisasikan dan juga perasaan dan juga tujuan. Nah, dalam hal itu misal contoh, aku kira aku tidak bisa membuat keputusan, padahal bisa, seperti itu. Dan ini kita bisa menggunakan format Anda merasa kecewa karena tidak bisa mendapatkan ranking 1 di kelas. Dan Anda bersungguh-sungguh untuk belajar lagi dan mendapatkan ranking 1 di kelas. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada tingkatan dalam personalisasi. Nah, dalam hal itu adalah salah satu cara dalam menyusun personalisasi adalah menguji respon yang terpersonalisasi terhadap ekspresi XHP secara akurat dan menyeluruh. Oke, di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada high personalizing, yaitu mempersonalisasikan masalah, perasaan, dan tujuan yang tergabung dalam kekurangan dan tujuan dari respon healthy secara akurat. Lalu ada moderate personalizing, yaitu mempersonalisasikan pemaknaan yang tergabung dalam kekurangan dan tujuan dari respon healthy secara akurat. Dan yang ketiga itu ada low personalizing, yaitu pemberian respon yang akurat. Nah, dapat kita lihat di mana dalam tingkatan paling rendah atau low personalizing itu hanya memberikan respon yang akurat kepada healthy. Lalu di tingkatan kedua ada moderate personalizing, itu memberikan pemaknaan yang dan memberikan pemaknaan yang tergabung dengan kekurangan dan tujuan dari respon secara healthy dengan akurat. Nah, yang terakhir atau high personalizing, ini kalau misalnya counselingnya sudah mahir, itu dia bisa melakukan personalisasi masalah, perasaan, dan tujuan yang tergabung dan dalam kekurangan dan tujuan dari respon healthy secara akurat. Seperti itu. Lalu yang keempat ada tingkatan pemberian bantuan, intending, responding, dan personalizing, ya kan? Kita dapat melanjutkan untuk membangun skala akumulatif terhadap pemberian bantuan. Jika helper menghampiri, merespon, dan mempersonalisasikan masalah, perasaan, dan tujuan happy, kita dapat merating helper tersebut pada tingkatan personalisasi sepenuhnya, level 4.0 atau paling atas gitu ya. Jika helper atentif dan responsif serta dapat mempersonalisasikan pemaknaan happy, maka kita menempatkan helper tersebut di level fasilitatif atau tingkatan kedua. Dan jika hanya lebih bawahnya lagi, maka itu lebih baik belajar lagi dulu. Oke, di sini lanjut kita ada keterlibatan, pengeksplorasi, dan pemahaman. Dalam itu memformalisasikan respon yang terpersonalisasi yang efektif merupakan kunci dalam proses pemberian bantuan. Jadi kita harus bisa masuk ke bingkai atau frame dari sudut pandang healthy, agar healthy juga bisa memiliki perspektif yang kita pahamkan kepada dia. Nah, dalam menguji respon kita untuk mendengar atau menjadi konselor yang baik, kita bisa berinteraksi dengan rekan sejawat atau teman seperti itu ya.
Lalu kita bisa menilai sendiri diri kita apakah kita sudah memberikan respon yang baik atau bisa masuk ke bingkai mereka dengan baik atau tidak. Dengan begitu kita bisa melakukan bisa menggunakan keterampilan tersebut ke situasi yang lebih intens seperti itu. Nah, dalam hal itu kita kuncinya itu adalah kita harus bisa disiplin. Lalu nanti seiring kita beranjak untuk mempersonalisasikan tingkatan dalam responding, kita secara otomatis memperkenalkan pengalaman kita sendiri. Karena itu keberadaan kita itu bakal lebih diharapkan oleh LP. Dalam tahap pemberian bantuan kan kita sudah jelas tahu. Yang pertama itu ada attending, involving. Dari pertama helper melakukan attending atau threatening, lalu helpy involving, lalu yang kedua itu dari helper ada responding, lalu disambut oleh exploring oleh helpy, lalu yang ketiga dari helper ada personalizing, dan yang terakhir adalah understanding dari dari helpy-nya sendiri. Nah, dalam hal itu, hal yang paling sulit itu adalah melakukan personalizing atau melakukan pemahaman kepada helpy. Maka dari itu kita harus mempelajari personalizing dengan tepat dan tepat gitu ya, harus sungguh-sungguh gitu. Lalu masuk kepada kesimpulan. Jadi, personalizing merupakan salah satu fase bantuan konseling yang memudahkan pemahaman helpy di mana memfasilitasi konseling untuk memahami masalahnya sebagai masalah dirinya sendiri, memahami isi masalah, dan memahami target-target atau arahan dan harapan dari pemahaman terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dalam usaha mencapai personalizing ini ada 3 tahapan. Yang pertama personalizing meaning, yaitu konselor dapat membantu konseling untuk memaknai pengalaman yang telah terjadi. Kedua ada personalizing problems, yaitu konselor membantu memberikan pemahaman tentang kekurangan konseli agar konseli bisa menghadapinya. Lalu yang ketiga ada personalizing goals, yaitu konselor membantu konseli untuk menetapkan di posisi atau tujuan seperti apa yang konseli inginkan. Mungkin seperti itu dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk penyampaian materi telah tuntas kami sampaikan kepada semuanya. Mungkin selanjutnya dari sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dilaksanakan atau dibuka nanti mungkin di Google Classroom. Mungkin apabila ada teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan kami, khususnya pihak kelompok yang menyampaikan materi, boleh langsung di komen saja nanti di GCR. Mungkin untuk presentasi kali ini mungkin saya cukupkan dahulu. Maka dari itu saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata atau kurangnya dalam menyampaikan materi. Sekian dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.